Ada penelitian 78% yang sukses itu adalah anak-anak yang menunda seks, menunda persoalan garizah naluriah lawan jenis itu sampai selesai kuliah. Mereka kemudian punya gambaran mereka ingin sukses kan sebenarnya gitu. Dari saking derasnya kemungkinan banyak seks pranikah itu yang dilakukan anak-anak muda yang kemudian banyak terjadi yang membuat kita menjadi miris, lalu kita doakan begitu. Mungkin pada saat anak kita tidur kita doakan begitu, habis salat tahajud kita doakan Allahumma fir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kalau untuk anak perempuan kita doakan Allahumma fir dzanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Ya Allah, ampuni dosa anak ini, sucikan hatinya dan jaga kehormatan atau kemaluannya. Semoga nanti kemudian terselamatkan dari bahaya-bahaya yang terjadi seperti MBA gitu, married by accident. Jadi menikah karena kecelakaan, jadi menikah karena hamil dan sebagainya. Naluriah manusia itu suka kepada lawan jenis. Rasulullah SAW menyebutkan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaum pemuda, kalau kamu sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Tidak ada obat untuk cinta dan suka itu kecuali nikah. Tapi kalau tidak mampu berpuasa, kan Islam mengatur hasrat untuk itu, naluri itu adalah dengan jalan menikah. Allah lebih murka kepada orang tua yang berzina daripada anak muda yang berzina. Allah tidak akan memandang dia. Siapa yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara oleh Allah saat kita butuh sekali untuk dilihat oleh Allah di hari kiamat adalah syaikhun zanin, orang tua yang masih berzina, raja, pemimpin yang pendusta, pemimpin dusta, wa'ilun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Jika ada hadis Nabi yang menyebutkan hati-hati, ada orang yang menganggap remeh-temeh ucapannya, tapi dengan ucapan itu lalu kemudian dia disiksa di neraka itu 70 tahun namanya. Lama apa itu di antara kata-kata remeh-temeh itu? Menuduh orang berzina padahal nggak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang doa agar terhindar dari perbuatan zina, terutama untuk anak keturunan kita. Di dalam kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah itu menulis satu kitab Ar-Rasul Al-Muallim, ya. Rasulullah itu sebagai seorang guru. Jadi di kitab itu ditulis banyak sekali tentang bagaimana metode-metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan sesuatu pesan kepada jamaah, satu pesan kepada para sahabat, sehingga kemudian sampai bisa mengena ke hati. Jadi metode-metode itu cukup penting juga untuk dipelajari, termasuk para mubalik, para guru, karena itu bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan pesan sampai diterima, bisa diterima oleh jamaahnya atau orang-orang yang menjadi audiennya. Misalnya ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat, Rasulullah tidak menjawab kiamat itu tanggal ini, waktunya ini, tidak. Tetapi justru Rasulullah menjawab, ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan kalau kiamat itu tiba. Jadi
jauh menjawab kepada sesuatu yang lebih penting. Jadi kalau kiamat itu sudah pasti datang nanti, hanya yang lebih penting buat kita adalah apa yang sudah kita siapkan untuk sang kita menuju akhirat. Itu contoh-contoh metode-metode yang kemudian dipakai oleh Rasulullah, dan banyak sekali di kitab itu. Nah, salah satu yang menarik dari metode yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang dia datang kepada Rasulullah minta izin berzina. Dia bilang sama Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Nah, itu kan keren, itu kan berani, itu kan berani sekali gitu kan. Nah, sampai kemudian inilah riwayat yang akan saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan doa agar terhindar dari perbuatan zina, terutama anak-anak keturunan kita. Rasulullah SAW itu memang sampai dikatakan oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami itu, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Aku belum pernah melihat seorang guru yang begitu sangat bagus ya. Sebelum dan sesudah ini aku tidak pernah menyaksikan seorang guru yang lebih baik cara mengajarnya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Nah, salah satu metode yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah tanya jawab sambil berlogika gitu ya. Kalau kemarin saya menyampaikan salah satu metode Rasulullah SAW ketika ada yang bertanya bahwa berbuat baik itu kan macam-macam, bersedekah itu macam-macam. Jadi bersedekah itu bukan cuma digambarkan ngasih uang, ngasih ini, bukan. Tapi kita bertasbih juga sedekah, kita nolong orang juga sedekah, bahkan berhubungan suami istri juga sedekah. Jadi ketika ditanya, bukankah berhubungan suami istri itu nyaman-nyamanan, enak-enakan, kok dibilang sedekah gitu kan? Tapi apa kemudian Rasulullah kemudian pakai logika ya. Lalu kemudian kalimat yang kemudian dipertanyakan oleh Rasulullah, bukankah orang yang berhubungan pada laki-laki atau perempuan yang bukan suami istrinya itu adalah dosa? Itu adalah zina dan itu adalah dosa. Maka kalau itu dilakukan pada suami dan istri, maka itu adalah pahala dan itu adalah sedekah. Maka saya istilahkan kalau sama anak-anak yang bimbingan perkawinan nanti, kalau ngajak sama suami atau istrinya bilang pahala besar dong, sedekah besar dong gitu. Cok mate orang kafir gitu kan, kayak ding orang itu tahu sudah. Jadi lebih baik sayang pahala besar dong gitu, sedekah dong. Ya, itu dari Rasulullah. Nah, saya ingin bercerita yang ini tentang riwayat Abu Umamah Al-Bahili ini. Inna fatan syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah idzan li bizina fa'aqbala al-qaumu alaihi fazajaruhu wa qalu ma faqala idnuhu fadana minhu qariban qala wa jalasa. Nah, ini diceritakan ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Lalu kemudian ketika mendengar itu, para sahabat yang mendengar itu lalu kemudian ya tentu marah gitu kan. Arya tak kenal engkau, minta izin sama Rasulullah berzina gitu kan. Akhirnya sudah pergi sana gitu bahasa. Mah sudah pergi gitu. Tapi justru Rasulullah menyatakan idnuhu, sudah sini. Yang lain suruh tenang, sahabat sudah sini. Lalu kemudian mendekat pemuda ini, lalu kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menanya dengan halus, pakai tanya jawab, pakai logika. Inilah indahnya cara mengajar Rasulullah. Kenapa? Karena memang manusia itu punya naluriyah ya. Kalau kita punya 3 naluri itu, ada namanya gharizah. Gharizah itu kan naluri. Ada gharizatud din, naluri untuk beragama.
saat kita sedih, saat kita butuh pertolongan, maka kita lalu kemudian ingin mencari zat yang lebih tinggi dari kita dan kita bisa curhat, dan itu adalah Allah. Itu namanya naluriah beragama. Ada yang namanya garizatun naum, naluri suka kepada lawan jenis, ya. Ada namanya garizatul baqa, ya, naluri untuk bertahan hidup. Jadi kita supaya hidup, cari uang untuk bisa cari nafkah, itu adalah naluri-naluri. Ini naluri seorang anak muda yang tidak mampu nikah belum lalu kemudian datang, tidak untuk dimarah-marahi. Rasulullah juga hebatnya tidak kemudian mengatakan dengan ayat-ayat zina itu haram. Ini enggak yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak pemuda ini yang mau zina ini dengan dialog, ditanya dengan pertimbangan logika. Beliau lalu menyatakan, atuhibbuhu li ummik, kalau seandainya perempuan yang kamu mau zinahi itu adalah ibumu, kira-kira gimana pendapat kamu kalau perempuan itu adalah ibumu? Lalu kemudian pemuda itu mengatakan, la wallah ja'alanillah fidaak, tidak ya Rasulullah, demi Allah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Artinya macam-macam, mun pas objeknya itu perempuan itu adalah ibumu, gimana kira-kira? Marah katanya. Lalu kemudian Rasulullah kembali bertanya, menyatakan kepada pemuda ini, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim, maka orang-orang pun tidak mau ibunya dijadikan objek dizinai oleh orang. Lalu kemudian tanya lagi Rasulullah, atuhibbuhu li ibnati, bagaimana kalau yang dizinai itu adalah anakmu? Sama juga jawabannya, la wallah jalanillahu fidaak. Jadi saya tidak terima gitu kan, demi Allah saya tidak akan terima. Mudah-mudahan Allah menjadikanku penebusnya. Itu yang dikatakan oleh pemuda itu. Lalu kemudian Rasulullah juga menyatakan, walan nasu yuhibbunahu li banatihim, maka orang-orang pun tidak mau anaknya dizinai. Lalu kemudian tanya lagi Rasulullah, afatuhibbuhu li ukhtik, bagaimana kalau seandainya itu adalah saudaramu, saudara perempuanmu? Sama juga pemuda itu marah. Ditanya lagi sama Rasulullah, afatuhibbu kali ammatik, bagaimana seandainya itu adalah bibimu, tantemu yang dari pamanmu, dari bapakmu? Sama juga dijawab, tidak mau. Lalu ditanya lagi, afatuhibbu li khalatik, bagaimana kalau seandainya itu adalah bibimu dari ibumu, dari garis ibu? Sama juga tidak mau. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walan nasu yuhibbunahu li ammatihim walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Begitu juga orang-orang tidak mau dijadikan, apakah perempuan itu anaknya, saudara perempuannya, lalu bibinya, semuanya tidak mau. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di dada pemuda itu lalu berdoa, Allahumma ghfir dzanbahu wa takhhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anak ini, lalu sucikan hatinya, lalu jaga kemaluannya. Lalu kemudian di dalam hadis itu disebutkan, falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Sejak saat itu lalu kemudian anak muda ini kemudian tidak lagi berpikiran untuk mau macam-macam sebelum nikah itu. Nah, ini doa ini pernah saya sampaikan juga di beberapa tempat di sekolah-sekolah itu. Saya datang untuk anak-anak yang pacaran-pacaran itu, untuk yang pacaran-pacaran saya sampaikan itu, bahwa ada penelitian kalau mau jadi orang sukses, 78% yang sukses itu adalah anak-anak yang menunda seks atau menunda persoalan garizah naluriah lawan jenis itu sampai selesai kuliah. Nah, disampaikan begitu supaya kemudian mereka kemudian punya
gambaran mereka ingin sukses kan sebenarnya gitu. Jadi jangan kemudian ini begini, jangan dulu. Jadi hasil penelitian di beberapa anak-anak SMA itu dan kuliahan itu, bahwa yang sukses itu adalah yang menunda seks, yang punya kemampuan untuk kemudian berhasil dalam prestasi tertentu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini doa bisa juga kita pakai untuk anak kita, untuk keturunan kita, mungkin juga ponakan kita, siapapun yang masih muda, yang kemudian kita doakan seperti itu. Jadi dari saking derasnya kemungkinan banyak seks pranikah itu yang dilakukan anak-anak muda, yang kemudian banyak terjadi yang membuat kita menjadi miris hatinya, maka lalu kita doakan begitu. Mungkin pada saat anak kita tidur kita doakan begitu, habis sholat tahajud kita doakan, mudah-mudahan anak-anak kita terselamatkan dari hal-hal yang seperti itu. Itu penting untuk diketahui, dan itu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada pemuda yang tadi tanya, langsung dipegang dadanya, didoakan begitu. Lalu kemudian setelah itu pemuda itu setelah punya banyak pemikiran-pemikiran yang ditanyakan oleh Rasulullah, dengan logika-logika perempuan-perempuan yang disebutkan tadi, lalu dia setelah itu tidak pernah berpikir lagi untuk melakukan hal seperti itu. Jadi doanya mari kita sama-sama baca. Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Jadi untuk anak laki-laki kita buat begitu, Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kalau untuk anak perempuan kita doakan Allahumma ghfir dzanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Ya Allah, ampuni dosa anak ini, sucikan hatinya dan jaga kehormatan atau kemaluannya. Itu yang kita doakan kepada anak-anak kita, yang kemudian semoga nanti kemudian terselamatkan dari bahaya-bahaya yang terjadi seperti MBA gitu kan, married by accident. Jadi menikah karena kecelakaan, jadi menikah karena hamil dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita juga memahami betul bahwa kalau dilihat dari kacamata naluriah manusia itu memang muncul itu, ya. Jadi naluriah manusia itu suka kepada lawan jenis itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaum pemuda, kalau kamu sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Jadi obat cinta itu nikah. Tidak ada obat untuk cinta dan suka itu kecuali nikah. Itu kata para ulama. Nah, kalau sudah mampu nikah. Tapi kalau tidak mampu berpuasa, kan gitu. Nah, ini pemuda ini kan menyampaikan hasratnya, naluriah gitu kan. Nah, jadi Islam mengatur hasrat untuk itu, naluri itu adalah dengan jalan menikah. Maka walaupun sama-sama grade-nya dosa, salah, itu Allah lebih murka kepada orang tua yang berzina daripada anak muda yang berzina. Sama-sama dosa besar, tapi Allah lebih murka kepada orang tua yang berzina. Makanya hududnya juga, hukumannya juga berbeda antara yang ghairu muhsan, yang belum menikah, dengan yang sudah muhsan, yang sudah menikah, berzina itu, ya. Sehingga ngeri kan, ngeri ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara nanti di akhirat itu, tidak mengajak, bahkan tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat sama Allah. Siapa itu? Diantaranya adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Betul sama-sama dosa antara anak muda dan orang tua, tapi Allah lebih murka pada yang tua ini. Beda dengan ibadah sholat, ya, atau ibadah. Kalau ibadah itu sebaliknya. Kalau ada anak muda yang sholat rajin jamaah dengan orang tua yang sholat rajin jamaah, Allah lebih senang dan suka kepada anak muda itu.
Anak muda kok sempat, hebat itu. Biasanya kan jalan-jalan itu, shopping-shopping, jalan-jalan. Nah kalau orang tua kan wajar, kan sudah dekat-dekat dengan alam barzah gitu kan. Jadi wajar gitu kan. Jadi wajar. Yang tidak wajar kalau kemudian tidak di masjid gitu kan. Nah kalau ada anak muda kan hebat gitu. Nah, maka mengingatkan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum syaikhun zanin malikun kadzab wa ailun mustakbir. Allah tidak akan mengajak berbicara, Allah tidak akan membersihkan dia, dan Allah tidak akan memandang dia. Siapa yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara oleh Allah saat kita butuh sekali untuk dilihat oleh Allah di hari kiamat adalah syaikhun zanin, orang tua yang masih berzina, lalu kemudian raja, pemimpin yang pendusta, pemimpin dusta, wa'ilun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong lagi kan, hebat itu kan. Nah itu kan tidak diajak bicara itu berarti, insyaallah. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau diperhatikan lagi bahwa di kitabnya Imam Az-Zahabi itu Al-Kabair yang berbicara tentang dosa-dosa besar, beliau mengumpulkan ada dosa-dosa besar itu ada 76 dosa besar. Lalu kemudian zina itu ada ditulis oleh beliau di urutan ke-12 setelah dosa syirik, membunuh, sihir, meninggalkan sholat, enggan mengeluarkan zakat, durhaka kepada orang tua, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, dusta atas nabi, tidak berpuasa tanpa uzur, lari dari medan perang, lalu baru kemudian zina itu di kitabnya Imam Az-Zahabi Al-Kabair ada 76 dosa besar yang beliau kemudian sebutkan, dan zina ini disebut di urutan ke-12. Kalau Al-Kabairnya Syekh Mutawalli As-Sa'rawi itu dari 12 dosa besar yang beliau sebutkan, beliau tulis zina itu dosa ke-8 ya, setelah syirik, membunuh, melarikan diri dari perang atau desersi itu, riba, minum khamr dan berjudi, memakan harta anak yatim, sihir, baru kemudian zina, dan yang lainnya menuduh zina wanita baik-baik, kemudian homoseks, sumpah palsu, dan orang fasik. Jadi itu nanti itu macam-macam dosa yang kemudian disebutkan, termasuk diantaranya hati-hati juga tidak boleh menuduh wanita berzina. Wanita baik-baik dituduh berzina padahal kita tidak lihat. Makanya ketika ada hadis Nabi yang menyebutkan hati-hati, ada orang yang menganggap remeh-temeh ucapannya, tapi dengan ucapan itu lalu kemudian dia disiksa di akhirat, di neraka itu 70 tahun lamanya. Hanya dia menganggap remeh-temeh. Ketika disebutkan oleh ulama apa itu di antara kata-kata remeh-temeh itu, menuduh orang berzina padahal tidak lihat. Nah, kita ini kan terjebak sih. Anu cak napa sih anu ya anu cak. Di mbak nata cak nangeding kau perak ngeding. Anu cak nang. Hati-hati. Hati-hati. Dan itu juga masuk dosa besar. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu kita sudah mengetahui misalnya bahwa hukumnya memang berbeda ya. Bagi mereka yang sudah menikah, maka itu hukumannya adalah dirajam ya. Kemudian dilempar batu, jadi ditanam, dikasih lubang separuh, lalu kemudian dilempar batu dan tidak perlu kasihan untuk melempar. Tapi setelah itu lalu kemudian kita kafani, kita mandikan, kafani, sholatkan, dan boleh meminta kepada Allah rahmat pada orang ini, karena dia memang dengan hukuman itu lalu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk yang ghairu muhsan, yang belum menikah, adalah kemudian dicambuk 100 kali lalu kemudian diasingkan dari negerinya itu. Nah, itulah hukum yang kemudian ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 untuk yang ghairu muhsan ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma
mi'ata jallah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi dijilid, didera 100 kali, lalu kemudian dalam hadis itu disebutkan untuk kemudian dipindahkan dari negerinya selama setahun. Itu untuk kemudian yang ghairu muhsan, ya. Tapi yang muhsan ini yang sudah menikah, maka lalu kemudian dia bisa untuk dirajam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan tentang masalah zina ini. Saya ambil beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi di kitabnya Ibnul Jauzi, Dhammul Hawa, ini bab tentang zina. Kita bacakan saja beberapa hal yang berkaitan tentang itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah sesuatu yang keji dan jalan yang buruk. Jadi mendekat saja kemudian dilarang. Dan apa-apa yang mendekat itu belum berzina tuh. Jadi menurut penelitian itu pernah saya sampaikan, kenapa orang pacaran itu kemudian menjadi haram hukumnya, ya. Kalau pacaran itu hanya diidentikan laki-laki suka pada perempuan, perempuan suka pada laki-laki, tidak ada masalah. Itu naluriah. Yang penting tidak melakukan pelanggaran. Tapi ternyata setelah diteliti, di anak-anak SMA dan kuliahan itu yang ada masalah pacaran atau ketahuan pacaran, itu ternyata penelitiannya menyebutkan 98% mereka pernah berduaan. Padahal jelas Nabi SAW melarang berduaan, karena yang ketiga adalah setan, itu pelanggaran. Maka saya pernah bilang, kamu boleh pacaran tapi tidak boleh berduaan. Ya tidak ada Pak begitu. Jadi kalau diidentikan suka itu boleh saja, tapi satu, tidak boleh berduaan, ya, karena yang ketiga adalah setan. Lalu kemudian ternyata 78% mereka pernah kemudian berciuman. Dan itu sudah tentu, kemudian saya sampaikan hadis Nabi bahwa ketika bersentuhan dengan bukan mahram itu hukumannya itu ditusuk pakai paku. Dalam kondisi hidup begini, ditusuk, dipaku begini, itu jauh lebih ringan hukumannya. Maka jangan sekali-kali. Maka kemudian termasuk ternyata penelitiannya pernah pegang-pegangan. Bukan pegang pulpennya Pak, bukan pegang bajunya, pokoknya pegang-pegangan, ada raba-rabaan dan sebagainya itu. Sampai sekringan itu adalah sek masih, artinya masih ada baju separuh, sampai kemudian melakukan hubungan suami istri itu, sampai kemudian ada yang hamil, ada yang tidak. Itulah yang kemudian disebut dengan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi perangkat-perangkat menuju perzinahan itu pun kemudian adalah merupakan awal dari terjadinya perzinahan itu. Nah, saya selalu menyampaikan juga, la yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'min. Ada 4 amalan itu, ya, yang kemudian hati-hati. Satu diantaranya adalah wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Jadi tidaklah orang yang berzina itu berzina dalam keadaan sedang iman. Iman itu kan fluktuatif, naik turun. Iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik, ya, bertambah, lalu kemudian turun, berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Tambah itu dengan ketaatan. Jadi semakin kita taat berarti imannya tambah. Tapi semakin kemudian kita berkurang berarti kita melakukan maksiat. Tapi ada posisi yang berbahaya. Keadaan di mana iman itu sedang terbang, sedang tidak ada. Sedang tidak, bukan sekedar rendah. Tapi iman itu kemudian tidak ada. Kemudian itu, karena iman itu ibarat pakaian. Ketika dilepas, ketika melakukan zina itu lepas. Itu hati-hati. Disebutkan dalam hadis itu ada 4 perilaku yang kemudian iman tidak
rendah saja, tapi lepas. Apa itu? Saat mencuri, saat berzina, saat membunuh, ya. Lalu saat minum minuman keras, sabu atau apa sekarang. 4 itu. Jadi hati-hati kalau mati dalam keadaan itu, bukan imannya sedang berada di titik rendah, tapi sedang lepas. Wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Jadi saya bilang sama anak-anak itu, jangan sampai mencuri nak, jangan sampai mencuri. Mencuri kamu lalu ketahuan, lalu dihakimi massa, pas kamu dipukulin, salah itu secara hukum. Tapi kamu nasibnya pas mencuri dipukulin pas mati setelah itu, karena kondisinya sedang mencuri. Naudzubillah. Secara hukum salah, tetapi yang bersangkutan sampai misalnya sampai meninggal dipukul, itu nasibnya dia secara akhiratnya. Berzina juga begitu. Ya, kalau kemarin saya bilang bahwa model kematian itu kan tidak hanya dinilai dari tenang atau tidak tenang. Bukan berarti orang yang mati dibunuh itu adalah jelek, bukan. Umar bin Khattab salat, waktu salat subuh ya dibunuh. Utsman, Ali begitu juga, meninggal dibunuh. Tapi bukan berarti jelek, tapi kondisi akhirnya dia. Umar di salat subuh, Utsman mengaji, Ali juga begitu, dalam kondisi perilaku yang baik. Bukan asbabnya yang jelek. Bukan lalu diartikan mati itu dalam keadaan tenang itu berarti bagus, enggak juga. Naudzubillah, ketika ada kasus di Jember, anggota DPRD di sana lalu kemudian meninggal dalam keadaan tenang di hotel. Tapi di sampingnya ada 2 wanita muda-muda gitu kan. Tenang matinya. Tenang kan, di ranjang yang enak juga itu. Naudzubillah. Dan ini yang berbahaya. Minum khamr juga pas kemudian bahaya itu. Minum khamr lalu kemudian pas ada apa-apa kebentur terus meninggal, itu bahaya. Dan kemudian yang keempat, membunuh, kondisi membunuh. 4 kondisi ini jangan sampai kita kemudian berada di situ, karena itu bukan lagi iman sedang rendah ya, tapi sedang tidak ada. Termasuk diantaranya adalah berzina tadi. Rasulullah SAW bersabda, likulli bani Adam khattu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nadru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal fam yazni wa zinahu al-qubul wal qalbu yahwa wa yatamanna wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadziba. Setiap anak Adam itu memiliki jatah daripada zina. Kedua matanya dapat berzina. Zinanya adalah melihat. Kedua tangan dapat berzina. Zinanya adalah menyentuh. Kedua kaki dapat berzina. Zinanya adalah berjalan ke tempat yang tidak baik. Dan mulut dapat berzina. Zinanya adalah mencium. Hati itu menginginkan dan mengangan-angankan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semua itu. Jadi oleh karena itu, maka kemudian ada seorang alim mengatakan bahwa tanda zina yang sebenarnya itu adalah ketika kemaluannya masuk ke kemaluan lawan jenisnya. Itu zina. Jadi makanya disebutkan di situ wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibuhu. Jadi kalau semua anggota tubuh ini punya kesempatan untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu ya. Tetapi dalam hukuman yang kena hukuman itu, ya, zina itu adalah dibuktikan ketika kehormatan atau kemaluannya masuk, seperti celak mata yang kemudian masuk ke tempat celak mata itu. Jadi itu pembuktian bahwa dia sudah berzina ketika itu. Kalau yang lain-lain itu masih bisa minta ampunan gitu kan. Mata tidak sengaja, nanti kita akan bahas tentang mata itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW
menyebutkan begini, ra'aitu lailata rajulaini atayani fa akhrajani fantalaqtu ma'ahuma fa idza baitun mabniun ala bina'in tanur a'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un yuqadu tahtahu narun fihi rijalun wa nisa'un urat fa idza uqidat irtafa'u hatta yakadu ay yakhruju fa idza ukhmidat raja'u fiha fakultu ma hada qala az-zunatu. Tadi malam kata Rasulullah, aku melihat dua lelaki mendatangiku dan mengajakku pergi, maka aku pergi mengikuti keduanya. Sampailah kami di sebuah rumah yang didirikan di atas tungku api, bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar, di bawahnya dinyalakan api. Dalam rumah tersebut ada banyak lelaki dan wanita yang telanjang. Ketika apinya dinyalakan, mereka terangkat naik hingga hampir saja keluar. Jika api itu dipadamkan, mereka kembali ke bawah, terangkat lagi, kembali ke bawah, terangkat, dan itu adalah api. Lalu kemudian aku bertanya, apa ini? Lalu kemudian keduanya menjawab, mereka adalah para pezina. Jemaah yang dirahmati Allah, memang banyak hadis-hadis tentang ini. Misalnya Rasulullah menyatakan, inna a'malu ummati tu'radu fi kulli yaumi jum'ah wa asyaddu ghadabillah 'ala zuna. Amal-amal umatku dilaporkan pada setiap hari Jumat dan Allah paling murka kepada para pezina. Ini memang hadisnya masih lemah ya. Tapi ini buat menjadi sebuah gambaran pada kita ya. Innal iman sirbalun yusarbiluhu Allahu may yasha fa idza zana al-'abdu nuzi'a minhu sirbalul iman fa in taba rudda alaih. Iman adalah pakaian yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jika seseorang berzina, maka pakaian iman itu dilepas darinya. Jika dia bertaubat, maka dikembalikan lagi kepadanya. Nabi juga bersabda, "Ma min dhanbin ba'da syirik a'damu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahim la yakillu lah." Tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada air mani yang diletakkan seorang laki-laki di rahim wanita yang tidak halal baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum waz-zina fa inna fiz zina sitta hisalin salasun fid dunya wa salasun fil akhirah fa ammal lawati fid dunya fadahabu nuril wajhi wa inqita'ur rizqi wa sur'atul fana wa ammal lawati fil akhirah faghadabur rabbi wa su'ul hisab wal khulud fin nar illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu berzina, karena di dalamnya ada 6 keburukan, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Adapun yang di dunia adalah hilangnya pancaran wajah, terputusnya rezeki dan cepatnya kematian. Adapun yang di akhirat adalah Allah murka kepada orang itu, buruknya hisabnya, dan nanti kekal di neraka kecuali Allah menghendaki yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, banyak hadis-hadis yang kemudian beliau sampaikan untuk memberikan gambaran itu. Saya sampaikan lagi satu hadis Nabi SAW. Baina ana naim id atani rajulani fa aqada bidab'ayya fa akhrajani fa idza ana biqaumin ashaddu syai'in intifakhan wa antanuhu rihan ka'anna rihahum al-marahid. Qultu man haula'i? Qala haula'i zanuna waz-zawani. Ketika sedang tidur, tiba-tiba aku didatangi 2 orang, keduanya langsung memegang kedua lenganku dan membawaku pergi. Sampailah kami pada sekumpulan orang yang tubuh mereka bengkak besar sekali dengan bau yang sangat busuk seperti bau lubang jamban. Aku berkata, siapa mereka? Orang yang membawaku menjawab, mereka adalah para pezina, laki-laki dan perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam Dhammul Hawa ini. Ada tingkatan-tingkatan zina yang menjadi objeknya. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa zina itu adalah dosa besar,
namun zina itu ada tingkatannya juga ya. Yang pertama, zina yang paling berat itu adalah berzinanya laki dengan wanita yang masih ada hubungan mahram. Itu jelek sekali. Berzina dengan wanita atau laki-laki yang masih ada hubungan mahram. Termasuk zina yang paling berat juga adalah berzinanya lelaki dengan istri orang, sehingga menyebabkan tercampurnya sperma dan nasabnya. Dan yang lebih berat lagi adalah jika perempuan yang dia zinahi itu adalah istri tetangganya sendiri atau istri orang yang masih ada hubungan kerabat dengannya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada yang disebutkan oleh Abdullah, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, ayyudzan bi'adam, qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, qultu summa ay, qala an tuqtala waladaka makhafata ayyut amma'ak, qultu summa ay, qala aina tuzaniya halilata jarik. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau bersabda, kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Aku berkata, kemudian apalagi? Beliau bersabda, kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir dia ikut makan bersamamu. Aku berkata lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini penting buat kita bahwa Rasulullah bersabda, haramun haram Allah wa Rasul. Faqala la ayyazni ar-rajulu bi asri niswatin aysaru alaih min ayyazniya bi amra'ati jari. Haram. Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Beliau bersabda lagi, sungguh seorang lelaki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Bukan berarti kemudian mencara itu oleh pokoknya binena tetangga gitu, bukan. Itu cara berpikir yang salah itu. Jadi itu perbandingan sama seperti tadi itu, anak muda dengan orang tua berzina, sama-sama dosa besar, tetapi grade-nya Allah lebih murka pada orang tua ini. Kalau anak muda kan ya seperti itu, tetap dosa gitu kan, tapi hukumannya juga berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita semua memahami ini. Kalau kitab ini dibahas dari awal memang cukup menarik ya, tetapi saya ingin pokok-pokoknya saja saya sampaikan tentang masalah ini ya. Pertama, memang ada perintah. Semua itu terjadi karena kita tidak gaddul basar. Maka di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan itu, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi mulainya itu dari pandangan yang ada syahwat. Lalu kemudian bagi wanita beriman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin, jaga pandangan, jangan sampai dengan syahwat. Sampai lalu kemudian itu diingatkan, dan hendaklah juga wal yafham furujahum. Jadi jaga itu yang namanya kemaluan atau kehormatan. Bahkan Nabi itu selalu mengingatkan isrif basarak ya. Jaga pandanganmu, jaga pandanganmu. Nah, kalau tadi itu disebutkan bahwa mata itu punya kesempatan untuk berzina karena melihat dengan syahwat itu. Banyak ternyata ketika dibaca di kitab-kitab ini, dari saking hati-hatinya para sahabat, dari saking hati-hatinya tabi'in, orang-orang saleh itu ketika matanya salah melihat saja, itu langsung berdoa, ya Allah aku dosa. Imam Syafi'i saja kan begitu. Ketika tidak sengaja melihat seorang wanita yang kemudian kena angin, lalu kemudian ya Allah astagfirullah, itu tidak sengaja, itu sudah menghilangkan banyak hal. Lah kadang-kadang kita sengaja itu, yang mau dilihat juga sengaja. Yang bahasanya Pak Dasat Latif itu, kita itu tidak mau melihat sebenarnya, tapi mereka sendiri yang menantang seperti untuk dilihat. Jadi ini jauh sekali perilakunya. Sampai hebatnya itu ada seorang alim yang luar biasa itu, doanya langsung makbul, doanya langsung makbul. Dia rajin ke masjid, rajin ke masjid. Suatu saat ketika ke masjid, ada gadis cantik. Lalu dia kemudian melihat, astagfirullah,
hanya melihat sekali itu, tidak sengaja lagi. Ya Allah, kalau dengan nikmat mata ini kemudian aku berbuat dosa dan maksiat, butakan saja ya Allah. Setelah itu buta orang. Lalu akhirnya dia ke masjid, selalu diantar ponakannya, pakai tongkat itu diantar, tapi terus ke masjid. Dan suatu saat, jadi dia kasih kode kalau sudah mau keluar, biasanya ada kerikil untuk ponakannya itu siap untuk mengantar pulang, karena ponakannya itu masih anak-anak, jadi suka main-main, dilempar gitu untuk diantar pulang. Nah, ketika orang ini kemudian suatu saat kok ketika sholat itu dia agak sakit perut, jadi dia mau BAB gitu kan, keburu karena ponakannya masih main-main gitu. Lalu kemudian dilempar juga tidak dengar karena dia masih waktunya sholat, tapi dia sudah sakit perut. Apa yang terjadi? Karena orang alim ini takut buang air besar di masjid, artinya keburu-buru gitu kan, tidak ada yang ngantar. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan hinakan, permalukan aku di tempat suci ini kemudian buang air besar. Kalau nikmat mata itu bisa untuk melihat, ini bisa melihat lagi, melihat dia jalan tanpa kemudian ponakannya itu hebatnya. Jadi mencongkel mata, habiskan mata ini kalau kemudian banyak maksiat dengan itu, luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bukan lagi tidak sengaja, sengaja. Yang mau dilihat juga pingin dilihat sengaja juga kan. Jadi kalau zaman Rasulullah itu kan ketika mau sholat subuh, jamaah perempuannya itu kan jadi tertibnya itu kan mereka datang kemudian belakangan, ketika pulang duluan, itu kan ada tertib seperti itu, ditutup, semuanya saling menjaga. Kalau sekarang kan tidak itu. Disitulah letaknya kita harus berhati-hati bahwa ternyata memang masalah awal itu adalah di pandangan, karena berlebih-lebihan di dalam memandang. La tutbi'un nadrata an-nadrata fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan kamu susul pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya, karena milikmu lah yang pertama dan bukan milikmu yang kedua. Jadi Ali juga diingatkan begitu kata Rasulullah. Jadi memandang pertama, setelah itu kemudian sudah palingkan, selesai. Nah, kalau kita kan enggak, anak-anak kan pinter, kan masih pandangan pertama Pak, terus itu dilihat pandangan pertama masih, ya suka akal-akalan seperti itu. Tetapi hati-hati dari memandang, lalu kemudian bahayanya pandangan sudah jelas di situ. Nah, bagi mereka yang sudah kemudian menikah, maka diingatkan bahwa ketika kita suka pada seseorang, maka segeralah datangi istri kamu, karena apa yang ada pada yang kamu lihat itu sama ada di situ, sehingga kemudian syahwatmu kemudian menjadi kendor lagi, selesai dengan keluargamu. Maka sama seperti seorang hakim yang di Sudan itu ketika mau menjadi hakim, kenapa kemudian harus banyak mengingat kematian itu? Diantaranya adalah yang profesi sebagai hakim, sebagai polisi, sebagai pembuat kebijakan itu, karena itu hati-hatinya, karena itu nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hakim melihat ada pasangan suami istri yang mau bercerai, lalu kemudian dilihat yang perempuan ini cantik sekali, lalu dia sebagai seorang hakim kan ada subjektivitas yang menilai, dia nyaman, dia dekik pun atelak kok langsung anuan, jadi harus segera diceraikan gitu kan. Nah, dia sudah, itu hakim subjektivitasnya begitu. Nah, tapi dia ingat sabda Nabi tadi itu bahwa ketika ada begitu segera datangi istrinya, lalu kemudian sudah ya berhubungan dengan istrinya, lalu besoknya perempuan yang tadi yang kemarin cantik itu ternyata biasa saja setelah itu. Nah, inilah rahasianya bahwa memang setan kadang-kadang menampakkan hal-hal semacam itu. Tapi ingat, memang nikmat hubungan itu adalah nikmat yang memang ada sampai di surga. Orang-orang yang menjadi penghuni surga, salah satu kenikmatannya adalah bisa melakukan hubungan itu. Dan yang perempuan itu nanti laki-lakinya diberi kekuatan 100 kali lebih hebat dari laki-laki dunia, dan itu sudah senang bidadari surga di sana itu. Yang laki-laki yang masuk surga semuanya dapat 2 bidadari. Yang paling banyak bidadarinya adalah yang mati syahid, 72 bidadari, semuanya
berada di pakaian orang yang syahid itu. Sekarang tidak usah mikir bidadarinya, sekarang mikir bagaimana bisa ke surga dulu gitu kan. Jangan, tidak usah mikir itu. Ibu-ibu juga, apakah kemudian disiapkan bidadara? Itu ada pertanyaan. Itu ada kitabnya Syekh Abdul Qasim itu yang menyebutkan itu. Kalau bapak-bapak dapat bidadari, apakah ibu-ibu dapat bidadara? Gitu. Enggak. Jadi itu memang beda. Kalau laki-laki itu hadiahnya ya seperti itu. Tapi kalau perempuan cukup satu setia tapi hebat, diberi oleh Allah 100 kekuatan laki-laki yang paling hebat. Jadi sudah cukup satu. Kalau bapak-bapak tetap diantara nikmatnya itu adalah beberapa hadiah bidadari surga yang diberikan, maupun bidadari yang istrinya yang juga bisa masuk surga. Tidak usah berpikir tentang itu, karena itu adalah kenikmatan yang nanti akan diraih. Yang penting sekarang adalah ma'adattalah, apa yang kamu siapkan kalau sudah waktunya kiamat. Itu yang bisa disampaikan. Jauhi zina, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.